selanjutnya kami akan persilahkan narasumber kita yang kedua adalah Ibu Anastalia Budi Lestiorin. Mohon untuk host bisa menayangkan CV beliau. Baik, terima kasih kepada host. Ibu Anastalia Budi Listiarini. Ya, beliau saat ini adalah sebagai CEO dan Business Analyst Eventi.id. Kalau tidak salah tadi Bapak Ibu peserta sekalian sudah melihat di awal sebelum kita mulai webinar ya. Di situ ada ditayangkan Eventi.id. Baik Ibu Anas, untuk kesempatan kedua ini kami memberikan waktu kurang lebih 35 menit untuk pemaparan dan kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan kepada para peserta yang ingin bertanya langsung saja di dalam fitur Q&A. Kepada Ibu Anas kami silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Endang. Selamat sore Bapak Ibu semuanya dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya. Sejujurnya agak nervous ini karena saya berdampingan dengan para senior Bu Endang, Bu Grace yang sudah lama di dunia event. Mohon izin saya mewakili teman-teman milenial mungkin ya untuk sharing sedikit apa sih yang bisa kita lakukan di masa seperti ini gitu. Yang mungkin nanti akan kami highlight adalah new normalize-nya. Tantangan seperti ini apa yang bisa kita lakukan. Itu mohon izin sedikit bercerita terkait Eventi. Eventi itu nama brand sebenarnya, nama brand kami. Oke, kami punya salah satu produk. Di 2 tahun belakang kami memang fokus di offline, cuman karena kondisi seperti ini maka kita sedikit pivot gitu ya. Untuk detailnya mungkin nanti saya bisa bercerita. Oke. Baik, teman-teman semuanya, kami meng-highlight untuk new normalize khususnya untuk virtual event era karena mungkin beberapa teman-teman juga sudah pernah mengikuti dan ini pun juga bisa dibilang untuk virtual webinar gitu ya. Nah, apa sih masalah yang sebenarnya menjadi landasan kami untuk mengarah ke sana? Ini pastinya di awal tahun, terutama di Maret awal, kita sudah tahu bahwa situasi COVID ini sudah makin merajalela di Indonesia. Sampai-sampai pemerintah mengeluarkan undang-undang bahwa ada pembatasan sosial dan sebagainya yang mengakibatkan semua event terpaksa dipospon bahkan dibatalkan. Kami juga saat itu mengalaminya. Saat itu kami sudah meeting ke sana kemari untuk persiapan event. Saya juga udah bolak-balik gitu ya. Nah, ternyata kok sudah persiapan 90% yang harusnya jalan besok hari terpaksa ditunda karena kondisi yang tidak memungkinkan. Seperti itu. Nah, faktanya memang dari Ketua Umum Evendo juga menyatakan bahwa telah terjadi penundaan event di Maret itu sebesar 96% kasus event ditunda. Dan akhirnya 84% sekian pun event terpaksa dibatalkan di 17 provinsi seluruh Indonesia setelah ditetapkannya pengumuman resmi dari pemerintah untuk PSBB. Dan apa dampaknya? Dampaknya terjadi potensial loss dari industri event itu mencapai 900 miliar atau bahkan sampai 2,6 triliun, itu baru 10% dari industri atau perusahaan yang akan menyelenggarakan event. Bahkan itu baru 10% saja. Bayangkan jika memang semuanya berapa triliun yang harus hilang seperti itu ya. Dan estimasinya dari organizer pun
akan ada potential loss sekitar 2-6 triliun. Itu sungguh kondisi yang sangat miris di awal tahun itu, terutama di masa-masa pandemi awal. Gitu. Maka apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh para industri mais, para perusahaan, para pelaku-pelaku event dan sebagainya, pasti ada kekhawatiran, frustasi, marah gitu ya, sedih. Karena apa? Event itu pasti punya tujuan khusus yang sangat itu berguna atau menjadi tolak kesuksesan di suatu perusahaan gitu. Maka bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apa yang harus dilakukan gitu ya? Menjawab tantangan ini bermula dari nggak cuma event kita sebagai pegawai office pun saat itu kita nggak bisa masuk ke kantor gitu ya. Akhirnya kita WFH. Bagaimana untuk kegiatan morning discuss, bagaimana kegiatan untuk meeting dan sebagainya, kami semuanya move to online gitu. Awalnya memang semuanya harus offline, semuanya harus online karena offline tidak memungkinkan. Karena hal itu juga ada sedikit hasil polling dari Bizabo yang menyatakan bahwa majority event and marketing professional have to pivot to virtual gitu ya. Dan ini responnya cukup tinggi. Jadi ini multiple respon ya. Di situ menyatakan bahwa data tertinggi si pelaku event itu mau untuk pivot ke virtual event gitu. Dan selebihnya mungkin kita tunda dulu deh gitu ya. Kita menunggu pandemik ini mungkin agak kalem gitu. Atau kita oke deh kita batalkan, kita pakai alternatif lain, misalkan memang untuk kepentingan expo, oke kita mungkin berjualan di platform lain, tidak harus expo offline dan sebagainya gitu. Dan ada juga memang yang sedikit sekali bahwa si perusahaan tidak berdampak karena pandemik ini gitu. Dari situ kami mulai berpikir keras, kami sebagai memang kami sebagai pelaku untuk membantu para event organizer, bagaimana cara ini, bagaimana agar kita juga bisa membantu di kondisi seperti ini. Maka di kuartal 2 akhir ya, kami merancang sebuah produk yang akhirnya kita namakan Virtual Event Online by Eventee, yang ini berbasis website. Jadi ini salah satu tools untuk membantu para event owner untuk tetap melaksanakan event walaupun secara virtual. Mungkin ini sudah ditayangkan di awal, tapi untuk refresh saya akan coba tayangkan kembali, mungkin nanti bisa dijadikan ini ya, mungkin jadi insight atau nanti muncul pertanyaan, banyak pertanyaan di akhir, nanti silahkan.
Mbak Anas memang tidak ada suaranya ya? Oke, sepertinya belum disetting, maaf. Mungkin bisa diulangin nanti. Iya. Oke. Aman ya Bu ya? Masuk ya? Masih belum ada suaranya Mbak Anas. Oke. Kami menghadirkan pengalaman nyata Sudah. dari awal resepsionis untuk melakukan registrasi. Fitur schedule memberikan informasi seputar susunan acara, stage, melihat berbagai macam stage, booth, classroom yang tersedia, kemudian Filter News yang menginformasikan update berita terkini. Selain mengunjungi booth, peserta bisa langsung berinteraksi dengan pemilik booth. Tersedia juga filter melihat katalog produk, video, sales promo, dan komunikasi atau konsultasi chat secara real-time. Ups, acara di main stage sudah dimulai, di mana stage peserta bisa mengikuti live video presentasi dari pembicara. Setelah itu, peserta bisa masuk ke classroom session dengan materi spesifik yang dibawakan secara paralel dari para pembicara. Tersedia beberapa fitur tambahan seperti chat box yang bisa digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada host atau pembicara. Ada juga files yang bisa digunakan untuk mengunduh file materi pembicara. Setelah mengikuti classroom session, peserta dibawa kembali ke main stage. Host dapat mengadakan sesi kuis berupa tanya jawab kepada seluruh peserta event yang akan membuat event menjadi lebih seru. Di akhir event, peserta bisa mengikuti sesi undian yang dilakukan oleh host. Sesi ini adalah yang paling dinantikan oleh peserta. Yeay! Tunggu apa lagi? Semua pengalaman tersebut akan kami hadirkan untuk event terbaik Anda. Selamat datang di event 3.0, event masa depan, ya Eventi! Oke, demikian sekilas product knowledge dari event yang sudah kami miliki. Beberapa memang kami sudah melakukan improvement, Bapak Ibu. Nanti untuk detailnya bisa main ke eventi.id, di situ juga ada penjelasan singkat terkait virtual event ini, gitu. Oke. Saya lanjutkan untuk selanjutnya. Tetap di situ kami juga punya tantangan khusus. Tidak selamanya virtual event juga berjalan mulus begitu ya. Memang ada beberapa kelebihan, tapi juga ada beberapa yang perlu kami improve terus untuk bisa mencapai hampir sempurna gitu. Untuk kelebihannya sendiri, ini merupakan salah satu solusi yang bisa menjawab tantangan di masa pandemi, bahwa di masa-masa PSBB, di masa-masa seperti ini, kita juga tetap bisa melakukan event, kita tetap bisa melaksanakan target-target kita, karena di sini kita tidak terbatas ruang dan waktu, bahkan bisa dibilang seperti itu ya. Kita sudah tidak perlu menunggu, karena event juga tidak bisa selalu ditunggu gitu ya. Dan selanjutnya juga jangkauan audiensnya jauh lebih luas, tidak terbatas pada wilayah. Ini mengapa? Karena misalkan event offline kita laksanakan di Jakarta misalkan ya, gitu, untuk event publik. Itu pun mentok-mentok yang datang itu paling Bandung atau sekitarnya gitu ya. Bahkan kalau memang itu yang fanatik, mungkin ada yang dari luar provinsi gitu. Dengan event offline pun kita bisa dengan event online kita bisa menjangkau jauh lebih luas, bahkan di seluruh penjuru Nusantara. Seperti itu. Bayangkan misalkan kita menyewa gedung, ini pun juga nanti dampaknya adalah ke kapasitas
gedung misalkan ya, kita menyewa gedung misalkan Raffles Hotel Jakarta gitu dengan kapasitas maksimal 1.000 gitu. Kalau kita targetnya audiens bisa kok mencapai 2.000, 3.000, kita harus sewa berapa ruangan gitu ya. Dengan seperti ini kita bisa menjangkau yang memang tidak kedapatan untuk di area offline, kita bisa juga loh jangkau di online nanti gitu. Dan biayanya kalau Bapak Ibu bisa nanti mengecek di event online yang seperti ini, biayanya berapa sih gitu. Jujur ini bisa dipres hampir berkali-kali lipat gitu, karena biaya event offline yang kami biasa temukan dengan sharing para IO itu biasanya kita memakan biaya atau budget sekitar 1 bahkan sampai 10 M untuk satu rangkaian event gitu ya, entah itu event workshop atau expo dan sebagainya. Dengan event online ini kita bisa banyak berkali lipat untuk berhemat karena kita memang cukup pakai platform ini, yang ini juga semacam platform yang siap pakai, tapi tantangannya memang ya masih lumayan nih, pengunjung masih kurang yakin dengan kualitas produk tentu ya, karena memang seperti kita belanja di Shopee, Tokped gitu kan, kita masih meraba-raba untuk produknya gitu, apakah sesuai gambar atau seperti apa gitu ya. Di sini juga kami menemukan hal yang sama gitu, karena memang kondisi untuk lihat langsung dengan lihat gambar kan kurang bisa dipercaya gitu. Kemudian komunikasi terasa hambar, ini juga berpengaruh, ada pengaruhnya di proses networking, proses engagement dan sebagainya. Karena kalau misalkan kita offline, kita bisa ketemu, kita bisa bertukar nomor HP, kita bisa bertukar email dan sebagainya. Kalau di sini memang masih agak terbatas. Ini juga masih jadi backlog kami yang paling penting yang segera harus kami solving. Karena di satu event itu pastinya ada proses networking dan engagement yang tinggi di situ, dan interaksi yang tidak boleh kalah dengan offline itu. Kemudian eksibitor kesulitan mendemonstrasikan produk. Ini memang sekilas tadi kalau teman-teman juga bisa melihat, kami memang ada fitur booth. Di situ ada satu area atau space yang digunakan oleh para eksibitor untuk mendisplay, untuk menginformasikan produk-produk yang dimiliki. Kemudian ada space untuk interaksi antara user dan admin booth via live chat gitu ya. Namun masih terbatas ya, karena memang kalau offline kan kadang bisa langsung live demo dan sebagainya. Kalau di sini kan nanti mungkin live demo via Zoom gitu, mungkin ada satu perasaan yang kurang puas dan sebagainya. Dan yang terakhir ini yang jadi ya, karena memang basisnya teknologi, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa di teknologi pun beberapa kali ada kendala teknis gitu yang mungkin terjadi. Itu pun masih terus kami improve dengan selalu mengimprove standar untuk pelayanan seperti apa, itu untuk memperbaiki kendala-kendala teknis dan mitigasinya nanti seperti apa saat hari event. Begitu. Dan untuk yang terakhir ini, karena kami juga mengangkat yang new normalize, kami bisa melihat nih KPI untuk memakai virtual event success itu seperti apa gitu ya. Attendee and engagement itu mungkin nanti bisa kok kita push terus untuk bisa maksimal gitu ya. Kemudian untuk yang lainnya ini nanti tantangan-tantangan di satu rangkaian event, misalkan sponsorship dan sebagainya, karena di situ memang ada peran sponsor yang cukup besar di satu event. Bagaimana kita bisa memaksimalkan di situ agar bisa sponsorship juga berperan yang baik di satu event itu. Juga termasuk sosial media dan sebagainya. Ini salah satu hal-hal yang menjadi landasan kami untuk selalu improvisasi gitu. Dan kedepannya seperti apa nih? Kita sudah punya virtual, kemudian juga pelan-pelan kita sudah mulai, karena ada protokol kesehatan yang baik, yang ketat, apakah kita terus virtual? Itu juga menjadi tanda tanya yang besar bagi kami.
karena memang sudah ada tanda-tanda nih hybrid gitu ya. Namun gimana kita bisa membawa hybrid dan virtual ini menjadi satu solusi yang lengkap, bisa dibilang paket lengkap seperti itu. Itu sedikit yang bisa saya share. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin saya ingin meminta sedikit barangkali dari Ibu Gracia dan Mbak Anas closing statement sebelum kita akhiri webinar di siang menjelang sore hari ini. Silakan mungkin Ibu Gracia dulu ya. Baik, terima kasih Bu Endang. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada STP NHI Bandung, juga Ibu Endang selaku pemandu acara, dan juga para tim mahasiswa-mahasiswi STP NHI Bandung yang sudah melakukan webinar ini dengan cukup baik kalau menurut saya. Ya, jadi apresiasi tertinggi buat STP NHI Bandung ya Bu. Terima kasih. Semoga pengalaman dan pengetahuan MICE saya bisa dapat digunakan karena akhir-akhirnya juga nanti para mahasiswa dan mahasiswi yang ingin berkiprah di industri MICE yang akan melangsungkan agar industri MICE kita ini lebih maju lagi dan tidak kalah dengan yang di luar. Saya rasa itu saja. Salam sehat, salam Indonesia maju ya Bu. Terima kasih Bu, amin, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gracia untuk closing statement-nya. Semangat buat mahasiswa-mahasiswi Prodi MKE STP NHI Bandung. Silakan pada Mbak Anas. Iya, terima kasih Bu Endang kesempatannya. Ya, mewakili juga dari milenial, ingin terus mengingatkan teman-teman bahwa industri event itu cukup memiliki dampak yang besar ya untuk perekonomian Indonesia. Bahkan ada satu artikel yang menyatakan bahwa industri emas itu mengembang sekitar berapa juta dolar untuk PDB di sini. Itu kan satu hal yang luar biasa. Gitu, dengan kondisi seperti ini kita tidak boleh atau jangan menyerah dengan kondisi kita muda, kita semangat, kita kreatif, bagaimana kita bisa keluar dari masalah ini. Kita punya solusi kok macam-macam, salah satunya juga virtual, kita coba kembangkan terus, di mana virtual ini juga bisa menjadi salah satu solusi yang mungkin nanti menjadi pelengkap di tantangan-tantangan selanjutnya. Mungkin seperti itu, Bu Endang. Baik, terima kasih Mbak Anas. Amin ya. Kita sama-sama berharap ya ini menjadi tantangan dan membuat kita menjadi lebih kreatif. Sebelum saya akhiri, saya ingin menambahkan sedikit informasi Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian bahwa program studi manajemen konvensi dan event juga memiliki media sosial ya, ada Instagram @eventmbk, kemudian YouTube channel Creative People dan website manajemen konvensi dan event. Kemudian juga saya informasikan webinar series yang berikutnya diadakan hari Jumat depan tanggal 27 November 2020 pada pukul 8.30 dengan topik yang menarik ini menurut saya mengenai talent management. Dan juga teman-teman Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk kita saksikan bersama besok hari Freestyle Indonesia ditayangkan secara live melalui YouTube channel Creative People, di mana diikuti oleh 190 peserta dari 30 negara. Jangan lupa pukul 15.30 kita sudah standby. Baiklah Bapak dan Ibu peserta sekalian, demikian kegiatan webinar series sore hari ini dengan tema Conference and Event Registration, New Normalized Online Conference Flow. Sebelum ini kami tutup, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gracia dan Mbak Anastalia. Ya, sore hari ini sudah memberikan pemaparan materi dengan luar biasa dan memberikan insight kepada semua peserta pada webinar sore hari ini. Dan juga para peserta atas pertanyaan dan partisipasinya. Jangan lupa untuk mengisi kuesioner yang terkait dengan webinar ini untuk perbaikan kami selanjutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan selama saya memandu acara ini. Akhir kata saya, Endang Komesti, selaku Ketua Jurusan Perjalanan STP NHI Bandung,
mohon pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita dapat bertemu kembali di webinar series berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Salam sehat.